Peristiwa G30 SPKI merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia. Pembantaian jenderal dan upaya kudeta merupakan detik-detik paling berpengaruh pada masa Orde Lama. Ya, G30 SPKI merupakan ujian terberat Soekarno yang kala itu menjabat sebagai Presiden Indonesia. Lantaran meletusnya G30 SPKI, kekuatan politik Soekarno melemah. Hingga kemudian Soekarno lengser dari jabatannya. Tapi tahukah Anda, Bung Karno ternyata seperti telah mengetahui masa depan. Ia seolah bisa menebak terjadinya gejolak G30 SPKI hingga perubahan arah bangsa. Padahal G30 SPKI belum meletus. Indonesia bakal menyajikan informasi seputar isi pidato Bung Karno sehari sebelum peristiwa G30 SPKI terjadi. Selengkapnya, mari saling menerima. Presiden Soekarno menghadiri acara musyawarah besar teknik yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia pada 30 September di Stadion Olahraga Senayan, Jakarta. Di antara sedikit pejabat yang hadir adalah Ketua PKI DN Aidit, pendukung setia Nasakom. Pidato Bung Karno dalam acara itu bercerita perang Mahabharata, khususnya perang saudara keluarga Pandawa dan Kurawa. Dalam bukunya Victor Miroslavik, Kudeta 1 Oktober 1965 mengatakan, bahwa pidato itu sebagai isyarat bahwa Bung Karno mengetahui rencana PKI membunuh petinggi Angkatan Darat. Jenderal tersebut dituduh membentuk Dewan Jenderal. Apalagi sebelumnya Bung Karno telah menerima sepucuk surat dari Letkol Untung Syamsuri, Komandan Cakrabirawa. Dalam surat itu menjelaskan, bahwa jam pembersihan para jenderal telah ditentukan pada pukul 4 esok pagi. Pidato Bung Karno itu juga mendapat perhatian Menhankam Abdul Haris Nasution yang hadir di acara itu. Dia menulis buku mengenang peristiwa itu berjudul 1 Oktober 1965, Kebangkitan 1966, Koreksi, Pembaharuan Pembangunan, beberapa keterangan ceramah, dialog dengan generasi muda 1965 hingga 1974, Ganeco Bandung 1974. Dia tak menyangka setelah pidato itu esok pagi ada gerakan menyingkirkan dia. Isi pidato Bung Karno. Ini cerita Mahabharata, ada pertentangan yang hebat antara dua negara, negara Hastina dengan negara milik Pandawa. Dua negara ini konflik hebat. Tetapi pimpinan-pimpinan dan panglima-panglima Hastina itu sebenarnya masih keluarga dari pemimpin-pemimpin dan panglima-panglima Pandawa. Jadi masih saudara satu sama lain. Arjuna yang harus mempertahankan negara Pandawa, yang harus bertempur dengan orang-orang Hastina. Arjuna berat, dia punya hati karena ia melihat di barisan tentara Hastina itu banyak ipar-iparnya karena istri Arjuna itu banyak loh. Bahkan gurunya ada di sana, guru peperangan yaitu Durno ada di sana. Arjuna lemas. Bagaimana aku harus membunuh kawan lamaku sendiri? Bagaimana aku harus membunuh guruku sendiri? Bagaimana aku harus membunuh saudara kandungku sendiri, karena Suryaputro sebetulnya keluar dari satu ibu. Arjuna lemas, Krishna memberi ingat kepadanya. Arjuna, engkau ini ksatria. Tugas ksatria adalah berjuang. Tugas ksatria ialah bertempur bila perlu. Tugas ksatria adalah menyelamatkan, mempertahankan tanah airnya. Ini adalah tugas ksatria. Ya benar, di sana ada engkau punya saudara sendiri. Engkau punya guru sendiri. Mereka itu mau menggempur negeri Pandawa, gempur mereka kembali. Itu adalah tugas kewajiban tanpa hitung-hitung untung atau rugi. Kewajiban kerjakan, tutur Bung Karno. DN Aidit bergerak. Menurut Victor M. Vick, pidato Bung Karno itu seperti memotivasi kelompok Untung dan kelompoknya di seluruh negeri. Tak lain untuk memukul sesama saudaranya yaitu para jenderal di semua tempat.
Bagi mereka itu adalah dharma, sebuah tugas yang mulia, sebagaimana yang terjadi dengan Arjuna yang memukul saudara-saudara sepupunya di medan perang Kurusetra. Dari catatan sejarah pidato tersebut merupakan sebuah pesan yang kuat sekali. DN Aidit segera meninggalkan stadion itu setelah mendengarnya untuk menemui Maijen Pranoto di rumah Syam di Jalan Salemba Tengah, Jakarta. Ia menawarkan kepadanya jabatan Panglima ED, karena Jenderal Yani bakal dihabisi dalam beberapa jam lagi. Setelah acara itu, esok hari jelang subuh pukul 4 benar-benar terjadi penculikan dan pembunuhan petinggi Angkatan Darat yang dituduh anggota Dewan Jenderal berencana kudeta terhadap Presiden. Kelompok gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung ini hanya berjalan sehari. Setelah itu diserang balik oleh Maijen Soeharto, Komandan Kostrad. Bagaimana menurut kalian?